Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma ja'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kita berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dua nikmat yang kalaulah seandainya seorang hamba diganti dengan nikmat sebesar bumi, maka tidak sebanding dengan kedua nikmat tersebut, nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka berbangga, agar mereka bergembira dan bersenang dengan kedua nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillah, yaitu keutamaan iman, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, yaitu dengan segala apa yang engkau bawa berupa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Falyafrahu, maka hendaklah mereka manusia bergembira, hendaklah mereka bersenang. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, karena hal itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Jadi nikmat iman dan nikmat Islam merupakan nikmat yang lebih baik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kita bersenang dan bergembira.
Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memberikan kita nikmat kesehatan yang merupakan nikmat yang besar pula dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala kita akan talabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fid din yang merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wal akhwatu fillah, rahimakumullahu taala. Insyaallah taala kajian kita akan membahas tentang menuntut ilmu, jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah fitrah bagi manusia. Sebuah fitrah bagi manusia bahwasanya tidaklah setiap manusia dia menginginkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Namun setiap manusia fitrahnya adalah menginginkan kebaikan-kebaikan di akhirat juga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang dengan amalan kebaikan tersebut kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap muslim apabila ditanya, apakah Anda ingin masuk ke dalam surga? Pasti semuanya sepakat menjawab iya. Ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ketika ditanya tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan seorang muslim yang paling fasik sekalipun, yang paling banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam fitrahnya, di dalam hatinya, meskipun bersamaan dengan perbuatannya karena hawa nafsunya, pasti dia ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja masing-masing terkadang orang berbeda-beda jalan menempuh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda cara menempuhnya. Sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, pencipta surga dan yang memiliki surga, ini telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim amalan-amalan apa saja yang dapat menjadikan manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat jemaah sekalian di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang menyebutkan tentang amalan seseorang dia masuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah berputar di dalam masalah keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Sebab yang paling besar atau sebab utama, bahkan satu-satunya sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, yang diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya
orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan mendapatkan surga. Nah, kalau kita lihat ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah misalnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Balasan mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden. Jadi surga balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga iman dan amal soleh dalam dua ayat ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bagi orang yang beramal soleh. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin masuk ke dalam surga, berarti harus apa, ikhwan? Ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus melakukan amal-amal soleh. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu kan banyak. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha kalimatu la ilaha illallah adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, iman itu bercabang-cabang. Ya. Kemudian amalan soleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini juga sangat banyak. Ya. Dan juga ketakwaan. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan melakukan amalan-amalan soleh. Dan seseorang muslim dia tidak mungkin bisa beriman. Tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah dan tidak bisa beramal soleh kecuali harus dengan apa? Al-ilm. Harus dengan ilmu. Ya. Harus dengan ilmu. Oleh karenanya itu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Memang jalan menuju surga itu susah, Pak. Susah. Ya, kenapa susah? Dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak-enak. Ya. Sementara kita memiliki syahwat, hawa nafsu. Ya, di mana hawa nafsu, jiwa manusia itu lebih condong mengajak kepada kebatilan, kepada keburukan. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan innan nafsala amaratin bisu, sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada keburukan. Ya. Syahwat. Ya. Makanya lebih enak beramal ibadah atau lebih enak bermaksiat? Lebih enak santai-santai. Enak santai, jiwa manusia inginnya apa? Santai, enggak pengen ibadah. Itu jiwa manusia karena ada nafsu di dalamnya. Ya. Karena itu disebutkan ya bahwasanya ya
Dalam sebuah hadis, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu dikelilingi dengan sesuatu hal yang enggak enak-enak. Namun jalan menuju neraka dikelilingi dengan syahwat. Apa itu syahwat? Yang dimaksud dengan syahwat itu kata syahayashhi, yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Ya, oleh karena itu masuk ke dalam surga memang bukan perkara yang mudah. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan menuju surga itu, kemudahan menuju surga itu salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Yang dengan menuntut ilmu seseorang dia kemudian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia bisa beramal soleh. Karena iman tanpa ilmu itu tidak mungkin. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ketika beliau menyebutkan tentang wajibnya setiap muslim untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkan ilmu. Yang keempat bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Ya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita seorang muslim untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, mempelajari ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi. Setelah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Maka wajib orang yang dia mendapatkan ilmu, sudah menuntut ilmu dan dia mengetahui sebuah ilmu, maka wajib untuk mengamalkan ilmunya. Kalau tidak berdosa. Kemudian setelah mengamalkan ilmu, maka wajib mendakwahkan ilmu. Setelah mendakwahkan ilmu, maka dia wajib untuk bersabar. Karena ketika berdakwah di jalan ilmu, maka sunnatullah akan datang kepadanya, akan mendapatkan ujian-ujian, gangguan-gangguan dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Ya. Ketika menyebutkan 4 hal ini, maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah surat Al-Asr, yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa. Allah berfirman, demi masa di mana manusia itu umur manusia hidup di dalamnya. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Kemudian berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Dari surat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beristinbat, mengambil hukum tentang wajibnya yang pertama berilmu, kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwakan ilmu, dan yang keempat bersabar. Memang dalam ayat ini langsung illal ladzina amanu, tidak illal ladzina alimun. Kenapa? Karena iman disyaratkan harus dengan ilmu. Tidak mungkin, ya. Orang ketika dia beriman yang pertama harus mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib, ya, dia mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu kenapa enggak mau masuk Islam ketika Nabi SAW diutus kepada mereka? Ya, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Karena mereka mengetahui maknanya dan mengetahui konsekuensinya. Kalau kita banyak, ya.
Orang-orang kita bahkan kaum muslimin ketika ditanya makna la ilaha illallah, banyak yang nggak tahu ya. Ya, paling tahunya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu keliru makna itu. Keliru dari sisi maknanya maupun dari sisi bahasa Arab. Keliru. Ya. Yang benar adalah tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan ilmu. Dan juga ketika beramal soleh juga harus dengan ilmu. Amalan setiap ya manusia, setiap muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Amalannya tidak menjadikan sebab masuk ke dalam surga, tapi bisa jadi menjadikan sebab dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menyebutkan ya bahwasanya amalan ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berapa syarat? 2. Ya, dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba, ya. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 syarat ini adalah syarat yang mutlak ya diterimanya ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Kalau amalan ibadahnya sudah benar tapi enggak ikhlas, ya, maka enggak akan diterima. Kalau amalannya sudah ikhlas tapi tidak benar, maka juga tidak diterima. Sampai amalan itu ikhlas dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah seorang ulama Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'ut tabi'in kalau tidak salah, ya. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat yang kedua dari surat Al-Mulk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling baik, ahsanu amala, ayyuhum ahsanu amala. Tidak mengatakan yang paling banyak. Tidak mengatakan ayyuhum aktsaru amala. Siapakah di antara kalian atau di antara mereka yang paling banyak amalannya? Enggak, tapi paling baik. Nah, beliau mengatakan, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, ayyuhum ahsanu amala ay akhlasuhum wa aswabuhum. Maknanya adalah yang paling ikhlas dan paling benar, paling shawab. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling shawab, paling benar. Beliau mengatakan, fa innal amala in kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban. Sesungguhnya amalan, apabila amalan itu dikerjakan ikhlas, ya, namun tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Dan apabila amalan sudah benar, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas, maka tidak diterima. Tidak diterima. Sampai amalan tersebut terkumpul 2 hal, ikhlas dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan syarat diterimanya ibadah itu ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Ya. Bagaimana agar amalan kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Ya enggak? Pertanyaannya bagaimana amalan kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan ibadah kita selama ini yang kita kerjakan.
apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana agar amalan kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan mempelajari hadis-hadisnya. Kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu, ya, jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mengetahui apa saja yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, mengetahui apa saja yang Allah larang dalam Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hakikat dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasulullah, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, ya. Wa jitinabuhu manaha anhu wa zajar. Menjauhi segala apa yang dicela dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa jitinabuhu manaha anhu wa zajar. Ya, wa alla yubadallahu illa bima syara, dan beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan semuanya enggak bisa kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beramal soleh, sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum seorang dia menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Yang pertama, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hukumnya wajib. Karena dengan menuntut ilmu agama, dia akan mengetahui mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah haramkan. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kalau disebutkan muslim, itu kan laki-laki Pak ya. Tapi sudah masuk dalamnya muslimah. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya untuk laki-laki berarti masuk di dalamnya perintah untuk perempuan. Tapi kalau perintahnya kepada perempuan di dalam Al-Quran atau hadis, biasanya khusus untuk perempuan. Makanya ayat-ayat perintah tentang sholat, perintah untuk puasa itu dengan menggunakan kata ganti laki-laki. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikum. Domirkum kalau kita belajar bahasa Arab itu domir jamak laki-laki. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, aman itu waw jamaah. Waw ada waw fi'il, ya, amanu ada waw itu jamak laki-laki. Diwajibkan atas kalian kum, laki-laki, asyam, berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Enggak ada di sini apa domir atau kata ganti perempuan. Tapi apakah puasa itu hanya bagi laki-laki? Tidak. Tapi bagi perempuan juga. Termasuk sholat, wa aqimus sholata, wa atuz zakah. Yang diperintahkan adalah laki-laki, tapi sudah masuk apa? Perempuan. Ya, nanti kalau kita belajar usul fikih itu ada Pak pembahasannya. Ya, jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini yang pertama, ya. Perintah menuntut ilmu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena seorang dia tidak bisa, ya, beriman kepada Allah, tidak bisa bertakwa kepada Allah, tidak bisa beramal soleh kepada Allah kecuali dengan ilmu. Ya, oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan atau membuat sebuah bab. Ya, membuat sebuah bab. Babnya adalah al-ilmu babun, al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
Bab tentang ilmu, wajibnya ilmu sebelum seseorang dia berucap dan sebelum seseorang itu beramal, berbuat. Ketika kita melakukan ucapan, mengucapkan suatu ucapan harus dibangun di atas ilmu. Ketika kita melakukan amalan-amalan perbuatan apa saja harus dibangun di atas fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, berilmulah kalian. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunlah ya atas dosamu. Ya. Ini yang pertama, wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu itu menjadikan sebuah ibadah yang paling agung. Ya. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya menuntut ilmu sebagai ibadah yang pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berniat dari rumah untuk menuntut ilmu, sudah ya keluarnya rumah itu, jalannya ya, kemudian misalnya naik motor dengan hartanya, ya, dengan mobil, dengan ongkos misalnya, sampai kemudian dia pulangnya itu dianggap jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya meninggal di tengah jalan, maka mati syahid. Tapi syahidun fil akhirah, bukan syahid di dunia ya. Karena hukum syahid ada syahid di dunia, ada syahid di akhirat. Syahidun fil akhirah. Ya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tidak semua, ya hendaknya tidak semua orang-orang beriman mereka pergi semuanya ke medan perang. Tapi ada sebagian kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka menuntut ilmu ya, tafaqquh fid din, agar nanti ketika mereka pulang bisa memberikan peringatan kepada kaum mukminin yang lain. Berjihad di jalan Allah. Jihad hukumnya apa? Jamaah, wajib. Wajib ada dua kan? Ada wajib kifai atau fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Yang pertama para ulama sepakat hukumnya fardu. Tapi kemudian ya jihad fisabilillah menjadi dua keadaan. Yang pertama, fardu kifayah itu asalnya. Fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah begini Pak, ya kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kaum muslimin yang tidak mengerjakannya dia tidak berdosa. Namun kalau seandainya kaum muslimin enggak ada yang mengerjakan, maka semuanya dosa. Itu fardu kifayah. Adapun fardu ain ya, namanya wajib ain, adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap individu kaum muslimin. Kalau misalnya dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan dosa, itu fardu ain. Nah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya adalah fardu kifayah, hukum asal. Tapi nanti bisa menjadi fardu ain. Ya, dalam beberapa keadaan. Fardu kifayah. Jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Oleh itu menuntut ilmu hukumnya apa?
wajib. Ini lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Kalau kita tahu ya, puasa Arafah, berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan apa? Mereka mengerjakan puasa Arafah karena keutamanya besar. Hukumnya sunnah muakkadah. Tapi enggak wajib. Nah, kalau sunnah itu adalah ya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan enggak dosa, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mengatakan hukumnya sunnah, kalau ada orang yang enggak mengerjakan sunnah, ya jangan dicela. Karena Allah saja tidak mencela. Nabi tidak mencela. Tapi jangan, kalau bisa jangan ditinggalkan. Tapi ditinggalkan enggak apa-apa. Ya, hukumnya sunnah ya. Puasa Senin Kamis ya, kemudian qiyamul lail, puasa Arafah, ya termasuk berkurban. Ya kemarin kan berkurban menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun ada ulama yang mengatakan wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita ketahui ya, kaum muslimin banyak yang berkurban, alhamdulillah, mengamalkan sunnah. Namun keliru jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau seandainya seorang muslim dia semangat untuk mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, itu keliru. Yang wajib dahulu dikerjakan, kemudian baru yang sunnah. Yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Ya termasuk menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah menyebutkan ya bahwasanya di antara mustahiquz zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat di dalam Al-Qur'an itu kan zakat mal ya. Ada 8 asnaf, 8 golongan. Di antaranya adalah fi sabilillah. Yaitu orang yang berada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antaranya adalah para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Ya. Ini kewajiban jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita semangat untuk mengamalkan yang sunnah ya, tapi meninggalkan yang wajib, dan itu keliru. Kita amalkan yang wajib dan kita amalkan yang sunnah kalau bisa. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkan semua yang sunnah, ya kita pilih-pilih. Pertama, kita amalkan yang wajib semuanya. Karena kalau enggak kita amalkan ya dosa. Yang kedua, kita amalkan yang sunnah. Ya, semuanya kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka seorang muslim harus cerdas. Ya, pilih. Sunnah itu ada 2, ada sunnah muakkadah, ada sunnah biasa. Pilih sunnah muakkadah. Ya kan salat begitu banyak macamnya salat sunnah ya. Ya ada tahajud ya, kemudian ada salat duha, ada salat mutlak, ya ada ya salat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Ya. Pilih yang paling sunnah. Kalau bisa kita kerjakan semuanya. Kalau tidak bisa, pilih yang keutamanya paling besar. Utamanya paling besar. Dan nah ini suaranya baru ada. Sudah hampir selesai. Baru panas. Ya. Jadi pilih ya, kita kerjakan amalan-amalan yang sunnah muakkadah terlebih dahulu. Ya baru sunnah yang lain. Kalau bisa diamalkan semuanya. Dalam sholat misalnya tahajud, ya tahajud. Kalau nggak bisa tahajud ya witir saja 3 rakaat. Ya kalau tidak bisa karena bangun malam susah, ya setelah sholat isya. Begitu juga puasa. Ya puasa kan ada puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa apa? Puasa Nabi Daud. Ya ada puasa Arafah, ada puasa Ayyamul Bid. Ya itu kan masing-masing punya tingkatan-tingkatan pahalanya, derajatnya. Ya. Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Bisa nggak Pak? Sehari puasa, sehari buka. Jarang. Ya, puasa yang paling utama. Kalau para sahabat dahulu, ya sih berlomba-lomba dalam amalan kebaikan. Bahkan ada yang ingin berpuasa setiap hari. Tapi tidak boleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus bagi Nabi itu. Karena nggak akan sanggup. Ya, puasa setiap hari nggak ada yang sanggup kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Dan itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kemudian ada puasa yang
memiliki keutamaan yang tinggi seperti puasa Arafah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Kenapa? Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini sayang kalau kita tinggalkan. 1 hari menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian ada puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Kata Asyura itu artinya asyir, 10. Ya, asyar. Ya. 10 tanggal 10. Itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu kita amalkan. Ya, baru kemudian puasa Senin Kamis, puasa yang kita amalkan semuanya yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menuntut ilmu jangan kita tinggalkan karena hukumnya fardu kifayah dan dia pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, menuntut ilmu jamaah sekalian. Orang bahasanya menuntut ilmu pahalanya selain dia pahala fisabilillah berjihad di jalan Allah, itu orang yang menuntut ilmu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Bapak sudah haji semua? Belum. Pengen berhaji? Kenapa pengen berhaji? Jalan-jalan. Pengen berhaji ingin mendapatkan apa? Pahalanya. Apa pahala haji? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur tidak ada balasannya dari Allah kecuali surga. Kenapa? Ya kaum muslimin, dia wajib dalam hatinya untuk berniat haji. Ya. Namun orang yang dia tidak berhaji bisa mendapatkan pahala haji dengan menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajril haji tamman hijjatuhu." Barang siapa yang dia keluar dari rumah menuju masjid, kemudian di dalam hatinya ya tidaklah dia meniatkan kecuali untuk mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji, ka ajril haji tamman hijjatuhu, yang sempurna hajinya. Coba bayangkan, apakah ada amalan yang seutama seperti amalan seperti ini? Semua amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. 10 kali kebaikan. Kecuali ya kesabaran tanpa batas pahalanya. Bersedekah sampai 700 kali lipat. Ya, adapun amalan-amalan yang lainnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Nah, menuntut ilmu di dalamnya ada kesabaran, ya, kemudian pahalanya berjihad di jalan Allah, pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Karena pada hakikatnya juga orang yang berhaji itu berjihad. Jihad dengan apa? Hartanya dan jiwanya. Hartanya dan jiwanya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya, hal 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi seorang wanita untuk berjihad? Maka apa kata Nabi SAW? "Na'am, jihadun la qitala fihi." Na'am, wajib bagi wanita untuk berjihad, tetapi jihad yang bukan perang. Ya, wahia al-hajju wal umrah. Jihadnya wanita adalah berhaji dan umrah. Itu kata Nabi SAW. Jadi wanita nggak wajib jihad di medan perang, tapi jihadnya wanita ya haji dan umrah, termasuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Man goda ilal masjidi, barang siapa yang dia keluar menuju masjid, la yuridu illa, tidak menginginkan dalam hatinya kecuali an yata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan,
kana ka ajril haji tamman hijjatuhu. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Bayangkan. Ya. Tapi bukan berarti saya nuntut ilmu aja. Karena pahalanya seperti orang yang berhaji. Enggak. Karena berhaji itu apa hukumnya? Wajib bagi yang mampu. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk berhaji. Niatkan untuk umrah. Niatkan. Ya, niatkan. Insyaallah Allah akan mudahkan. Karena ya, ibadah haji dan umrah itu panggilan ya. Kadang orang enggak punya uang tapi bisa berhaji dan umrah. Berapa banyak tukang sapu enggak punya uang tapi bisa naik haji. Tukang bubur bisa naik haji. Dengar ya. Tukang bubur bisa naik haji. Benar sahih. Pernah ya ada berita itu ya, tukang sapu naik haji. Masya Allah. Tapi ada yang kerja direktur, ada yang kerja manajer, gajinya sudah cukup, enggak naik haji. Umrah enggak, belum keinginan. Ya, itu panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan kebaikan ya, yang paling pertama adalah kita niatkan dulu. Ya. Kalau sudah kita niatkan akan dapat pahala niat. Kalau enggak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, sudah kita niatkan, kemudian tidak kita kerjakan karena uzur, Allah akan catatkan pahala amalan yang sempurna. Kalau uzur. Ya, tapi kalau malas ogah-ogahan, cuman pahala niat saja. Tapi dapat pahala. Jemaah sekalian, tapi dapat pahala. Setiap niat kebaikan diniatkan, meskipun nanti enggak amalkan. Diucapkan boleh enggak? Boleh. Sebagian orang enggak mau. Ya kalau niat saya insyaallah mau haji, tapi dia enggak mau misalnya mengucapkannya. Kenapa? Belum punya biaya. Ucapkan. Itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, riwayat Muslim, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang dia berniat untuk melakukan sebuah amalan kebaikan, ya, dan dia tidak mengerjakannya, maka akan dicatatkan baginya satu amalan pahala kebaikan yang sempurna. Ya. Wa man hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang dia berniat melakukan amalan kebaikan kemudian mengerjakannya, kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Barang siapa yang dia berniat untuk melakukan amalan kebaikan kemudian dikerjakan, maka akan dicatatkan baginya 10 pahala kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan, man hamma ya bi sayyi'atin walam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia berniat untuk melakukan sebuah amalan keburukan namun tidak dia kerjakan karena takut kepada Allah, maka Allah akan catatkan sebagai pahala kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu sayyi'atan wahidatan. Barang siapa yang dia berniat melakukan amalan keburukan kemudian dia kerjakan, maka Allah akan catatkan satu keburukan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kita melakukan amalan kebaikan baru niat saja sudah dapat pahala. Kalau kita kerjakan dilipat gandakan menjadi 10 atau sampai 700 atau berlipat-lipat. Satu perbuatan kebaikan. Namun kalau seandainya perbuatan keburukan baru kita niatkan, ya, baru niat dan kita enggak kerjakan, takut karena Allah, bukan karena enggak ada kesempatan ya. Bukan karena enggak ada kesempatan. Ya. Kalau misalnya karena takut kepada Allah akan dicatatkan pahala kebaikan yang sempurna. Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya bukan karena takut kepada Allah, maka enggak akan dicatat sebagai dosa. Kenapa? Belum dikerjakan, baru niat. Ya, namun kalau seandainya dikerjakan keburukan tersebut, akan dosanya cuma
satu. Enggak dilipat ganda. Bayangkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas kepada hambanya. Yaitu ada konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, yang terkandung di dalamnya sifat rahmat bagi seluruh makhluknya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi, Pak? Keutamaan menuntut ilmu? Berjihad. Pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu memuji di dalam Al-Qur'anul Karim, memuji ilmu dan memuji ahli ilmu, para ulama. Memuji ilmu dan memuji para ulama. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim agar berdoa kepada Allah untuk meminta tambahan. Setiap hari berdoa kepada Allah meminta tambahan, bukan tambahan harta, bukan tambahan anak, bukan tambahan ya kedudukan di sisi manusia, tetapi meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ilmu dahulu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari setelah salat subuh, selalu berdoa dengan doa yang di dalamnya Nabi SAW meminta 3 hal. Yang pertama meminta ilmu, yang kedua meminta rizki yang baik, yang ketiga amalan yang diterima. Kita semua hafal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, wahai Rabbku, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, rizki yang baik. Ya. Yang ketiga, amalan yang diterima. Mengapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Kenapa Nabi SAW ya, itu bukan sembarangan. Dalam Al-Quran ya, kalau disebutkan sesuatu itu dengan urutan, itu bukan sembarangan. Atau Nabi SAW menyebutkan ada beberapa hal dengan urutan. Dalam hadis tadi, Nabi SAW ya, meminta kepada Allah yang pertama dengan ilmu, kedua rizki, kemudian yang ketiga amalan yang diterima. Kenapa enggak rizki dulu? Ya, atau amalan dulu, tetapi ilmu. Baru kemudian apa? Rizki, harta. Kemudian amalan. Kenapa? Yang pertama, ya, rizki yang baik tidak akan bisa didapatkan seseorang kecuali dengan ilmu. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan rizki yang baik? Rizki memang datangnya dari Allah, tapi harus diusahakan. Rizki ada yang halal, ada yang haram. Dan rizki yang baik adalah rizki yang halal. Dan seseorang tidak mungkin dia bisa mendapatkan rizki yang halal ya, kecuali dia mengetahui ini halal dan ini haram. Dengan apa? Ilmu terlebih dahulu. Mengetahui halal yang haram, wah ini halal, maka kemudian apa? Dia upayakan. Sehingga Allah pun berikan rizki. Ini haram, dia tinggalkan. Sehingga pun dia mendapatkan rizki yang baik. Dan juga kenapa? Ya, amalan yang diterima itu menjadi terakhir. Karena amalan itu harus disyaratkan dengan ilmu. Ya, amalan tidak akan diterima. Nabi meminta agar amalannya diterima. Ya, dan amalan itu nggak mungkin diterima kecuali dengan ilmu. Dan seseorang juga nggak bisa beramal kecuali juga dengan rizki. Nggak bisa beramal dengan rizki. Baju pakaian rizki kan? Ya, kalau kita ingin bersedekah kan beramal. Bisa bersedekah dengan tanpa rizki? Enggak. Pertama ilmu, yang kedua rizki, yang ketiga adalah amal yang diterima. Ya, amalan yang diterima. Ya, jadi Nabi SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kedua rizki yang baik, yang ketiga adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya
Jam berapa? Sampai jam 6 ya? Oh, berarti sudah lewat ya? Ya. Baik, satu saja. Terakhir ya, tentang keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu bahwasanya ilmu ya itu akan menjaga pemiliknya. Akan menjaga pemiliknya, menyelamatkan pemiliknya dan menyelamatkan orang lain. Ya. Berbeda dengan kebalikan daripada ilmu apa? Jahlun, kebodohan. Kebodohan akan membahayakan ya pemiliknya dan juga membahayakan orang lain. Nabi SAW pernah mengisahkan kepada para sahabat ya, tentang ada seseorang dari Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa ya, yang membunuh 99 nyawa. Pernah dengar Pak? Ya, ya. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari ya. Nabi SAW ya, ada seseorang yang dia qatalatis atan wa tis'ina nafsan. Orang yang telah membunuh 99 nyawa. Ya, fasa'ala an ahlil ardi. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya kepada manusia untuk ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Fadulla ala rahibin. Maka kemudian pertama ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Orang yang setiap hari ibadah. Ya, setiap hari ibadah di tempat ibadah, ya. Maka kemudian didatangi oleh laki-laki tersebut. Kemudian menceritakan kisahnya, sesungguhnya ini qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan hal li min taubatin. Sesungguhnya saya ini telah membunuh 99 nyawa, 99 orang. Apakah saya masih bisa bertobat kepada Allah? Apakah Allah masih akan menerima taubatku? Maka ahli ibadah tersebut mengatakan apa? La, enggak. Allah enggak akan menerima taubatmu. Mungkin bayangannya ya, atau ya dia berfatwa tanpa ilmu. Ya. Nah, orang-orang yang orang jahil, orang bodoh berfatwa tanpa ilmu. Mungkin bayangan dia adalah membunuh satu nyawa saja sudah sangat besar dosanya. Satu nyawa sangat besar dosanya. Apalagi membunuh 99. Yang kata ya barang siapa yang dia membunuh satu mukmin, satu manusia, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Terbunuhnya seorang mukmin. Ya. Maka ahli ibadah tersebut kemudian apa? Mengatakan Allah tidak akan menerima taubatmu. Maka dibunuhlah oleh laki-laki tersebut sehingga genap menjadi 100. Al-jahlu, kebodohan, membahayakan dirinya. Dengan kebodohan tersebut, ya, dia apa? Dibunuh. Dan juga membahayakan orang lain. Orang yang tadinya ingin bertobat justru menjadikan apa? Melakukan perbuatan dosa, membunuh, menyesatkan orang lain. Ya, kalau orang dia jahil maka sudah jahilun basit saja, jangan jahil murakkab. Ya, orang jahil sudah diam, enggak tahu, katakan enggak tahu. Jangan apa? Enggak tahu kemudian menyampaikan apa? Sesuatu yang berbeda dari kebenarannya. Dosanya lebih besar. Maka kemudian dia masih ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada orang-orang, tunjukkan aku kepada orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Maka kemudian ditunjukkan kepada seorang alim. Ya, maka didatangilah. Kemudian dia menceritakan kisahnya. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang, 100 nyawa. Apakah masih bisa bertaubat? Apakah Allah masih bisa menerima taubatku? Faqala, na'am. Iya. Laisa bainaka wa bainat taubat. Laisa man yahulu bainaka wa bainat taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat. Dan ulama mengetahui dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu masih bisa diterima jemaah sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tidak akan diterima ya dalam dua keadaan. Ya. Yang pertama apa? Apa ibu paling cepat jawabnya? Insyaallah. Yang pertama adalah malam yugorgir, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, sakaratul maut.
Seorang kalau sakaratul maut bertobat nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tobatnya Firaun. Firaun bertobat di akhir hidupnya. Cuman apa? Ketika nyawa sudah di kerongkongan, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bertobat segera, berdosa segera. Hal yang wajar manusia berdosa. Langsung bertobat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Seluruh ya manusia, ya, anak Adam banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang ya berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat. Kemudian yang kedua adalah ya, apabila matahari sudah terbit dari arah barat, maka ditutup itu taubat. Selagi dua hal itu belum terjadi, Allah masih menerima taubat seorang hamba. Sebesar apapun dosanya, akan diterima taubat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alim tersebut mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat. Engkau masih hidup, ya. Kemudian apa? Matahari belum terbit dari arah barat, tapi dengan syarat, ya Allah akan menerima taubatmu dengan syarat engkau harus berpindah dari tempat tinggalmu yang buruk kepada negeri fulaniyah, pada negeri di sana. Ya, di sana banyak orang-orang yang soleh, maka pergilah ke sana, hiduplah bersama dengan mereka dan beribadahlah dengan mereka. Ternyata apa? Tempat ya memiliki peranan yang penting bagi kebaikan seseorang. Tempat yang buruk akan menjadikan orang buruk. Ya, tempat yang baik akan menjadikan orang baik. Teman yang buruk akan membawa kepada keburukan. Teman yang baik akan membawa kepada kebaikan. Ya, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang tergantung agama temannya. Maka kemudian berangkatlah dia menuju tempat yang dikatakan oleh, ya kalau ulama tersebut dia selamat Pak, nggak dibunuh ya. Ya. Kemudian ketika di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Belum sampai ke tempat tujuannya, Allah wafatkan. Kemudian turunlah malaikat rahmat dan malaikat adab berebutan. Ini bagianku, ini bagianku. Ya, malaikat adab mengatakan dia belum melakukan sedikit pun amalan kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia sudah berniat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim. Kalau begitu ukur jaraknya. Jarak dia berangkat dengan jarak tujuannya. Ternyata lebih dekat kepada jarak dia berangkat 1 jengkal. Artinya apa? Masih jauh. Namun kemudian Allah geserkan bumi sehingga apa? Lebih mendekat kepada tempat tujuannya. Kemudian diambillah oleh malaikat rahmat dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ya, orang yang berilmu dia menyelamatkan dirinya sendiri dan bisa menyelamatkan orang lain. Ahli ibadah dia beribadah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain bisa dia menyesatkan tanpa ilmu. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal alima la yastaghfirullah kullu man fis sama'i wa fil ard. Sesungguhnya orang yang berilmu, ahli ilmu, itu dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Hatal hitanu fil bahar. Sampai ikan di lautan memintakan ampun kepada Allah bagi ahli ilmu. Sampai semut fi juhriha, di sarangnya memintakan ampun kepada ahli ilmu. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian kita sudah berhijrah, ya kita mengenal sunnah, berhenti menuntut ilmu dan disibukkan dengan yang lainnya. Para ulama dahulu mereka ketika sudah mengetahui tentang keutamaan ilmu, maka mereka bersegera untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan masjid ini dibangun untuk beribadah juga untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu tersebut bisa melakukan amalan-amalan soleh. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Dahulu Anda tidak pernah mendirikan sholat pada masa balik. Bagaimana cara menggantinya? Baik.
meninggalkan salat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Ya, apabila dilakukan dengan sengaja. Ya, termasuk dosa besar. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadisnya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafara. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka ya adalah salat. Barang siapa yang dia meninggalkan salat maka dia kafir. Ya, artinya butuh perincian ya. Bukan orang enggak salat langsung dihukumi kafir. Ya, kata para ulama butuh perincian. Kalau dia mengingkari wajibnya salat dia kafir. Ya. Dalam Islam orang meninggalkan salat hukumnya dipancung. Di Saudi ya, hukum pancung. Ya, dalam Islam. Ya, diminta bertobat dulu. Diminta bertobat. Kalau misalnya enggak bertobat, ya, maka dipancung. Nah, sekarang kalau seandainya ya, banyak di antara kaum muslimin ya, dia sudah dilahirkan di keluarga muslim ya, atau dia ya dikatakan muslim tapi enggak mengerjakan salat. Maka dia telah berdosa besar. Ya, dosa besar. Namun ketika ya dia sudah tahu dan dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Lalu bagaimana cara menggantinya? Enggak perlu diganti. Perbuatan dosa yang kalau seandainya itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu diganti, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Jadi, perbuatan dosa bertaubat hukumnya wajib kata para ulama, namun dengan syarat. Bertaubat hukumnya wajib. Taubatnya akan diterima dengan syarat. Yang pertama ikhlas taubatnya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosanya. Kalau ada kewajiban yang dia tinggalkan, maka dia kerjakan. Atau ada yang haram dikerjakan, maka tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki azam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Ini kalau seandainya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya. Nah, kalau seandainya perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, ada tambahan satu syarat lagi, yaitu harus mengembalikan apa? Hak manusia. Punya hutang, dikembalikan sampai orangnya ridho. Pernah mengambil yang bukan haknya, ya, atau pernah menggibahi, atau pernah mencela, memukulnya. Misalnya pernah memukul orang, ingat, sudah datang kisos, pukul saya. Dan Nabi SAW sebelum meninggal seperti itu kan. Nabi SAW sebelum meninggal mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian apa? Mengatakan, barang siapa yang aku pernah ya berhutang kepada kalian mengambil harta, maka sampaikanlah sekarang. Aku akan bayar. Barang siapa aku pernah membuat zalim kepada kalian, maka bayarlah sekarang. Para sahabat ketika pada nangis semua. Bersedih semua. Karena menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah seakan-akan ingin meninggalkan mereka. Sementara mereka sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi SAW. Kemudian majulah Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, dahulu engkau pernah memukulku, mencambukku. Para sahabat kesal dengan Ukasyah. Ya, kita lagi sedih Nabi SAW begini ya. Dia mengatakan apa? Ya, sudah diikhlaskan saja maksudnya para sahabat mungkin itu. Ya, tapi Ukasyah niatnya enggak seperti itu. Ya Rasulullah maju. Ya, maju ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau dahulu pernah mencambukku. Jadi Rasulullah SAW ketika apa? Naik seekor keledai, ya mencambuk keledai, ya terkena Ukasyah. Ya, terkena Ukasyah. Ya. Dan Ukasyah dalam keadaan tidak memakai baju. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah memintakan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil cambuk di rumahnya. Atau apa yang untuk mencambuk. Ya, kemudian diberikan kepada Ukasyah. Ya Rasulullah, ya dahulu engkau mencambukku dalam keadaan aku tidak memakai baju. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Buka bajunya. Yang buka bajunya, ya. Bukan aurat ya Pak ya, jangan dibayangkan aurat ya, karena baju, ya. Bahkan para sahabat melihat apa? Nabi SAW mengikatkan batu di perutnya. Untuk apa itu? Menahan lapar. Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal dalam keadaan apa? Menggadaikan baju perangnya untuk beberapa sok gandum kepada orang Yahudi. Ya. Kemudian apa? Kemudian setelah mendekat, ya, maka Ukasyah memeluk Nabi SAW. Itu tujuannya Ukasyah, untuk memeluk
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mencambuk. Karena cintanya itu salah satu kecerdasan para sahabat diantaranya ingin memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau seandainya perbuatan zalim, dosa itu berkaitan dengan hak manusia, harus dikembalikan. Dan itu bahaya jemaah sekalian. Kalau enggak nanti di akhir, di hari kiamat nanti akan ditagih. Menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Namun kalau seandainya perbuatan dosa itu berkaitan dengan hak Allah, itu mudah. Sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar, salatnya enggak perlu diganti. Salatnya tidak perlu diganti. Sudah, sekarang apa? Ya, melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan salat dan jangan ditinggalkan, ya. Dosa apa saja yang berkaitan dengan hak Allah, maka cukup bertobat, beristighfar, banyak istighfar, ya, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya. Dan kalau dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan-amalan kebaikan kita. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah amalan, ya, atau ikutilah, ya, perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan, niscaya akan menghapuskan, ya, keburukan-keburukan tersebut. Kecuali tanggal 10, 11, 12, 13, apakah ada dalilnya? Maksudnya kan sebagian kaum muslimin tahu, ya, puasa yang disyariatkan, ya, itu tanggal berapa? 9, puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Nah, mungkin pertanyaannya tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Kalau tanggal 9 sudah tahu semua, ya. Apa